Menyerah sebelum perang. Menyerah sebelum Perang lah, tapi jangan menyerah. Wah. Sahabat Kang Musli Channel, hari ini kita santai, tapi izin kalau nggak sopan sambil rokok apa, karena serius sosan. ya kita karena teman-teman NU itu kan kalau ngerokok ahli hisab. harus, jadi Ada no smoking, ada no smoking. Jadi kita aliran yang no smoking. NU smoking. Jadi besok ditulis ini no smoking. Terus ya, tapi hari ini kita Kang Musli Channel lagi di kantor urusan agama Kecamatan Tambora di Kementerian Agama nih, di sebelah saya langsung Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama jabatan? Baik. Terima kasih atas kehadiran Tuan Guru Kiai Muslihin. Dan channelnya alhamdulillah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Saya Haji Muslim Mursyid LC ya. Tapi bukan lulusan Ciputat. Tapi ya. LC-nya insyaallah benar-benar LC ya. Saya sebagai penyuluh agama Islam fungsional yang memang ditugaskan kebetulan di kantor urusan agama Kecamatan Tambora sudah sejak dari tahun 2015. Berarti Akhir ya. 9 tahun ya. 9 Akhir 2015 di sini. Awalnya kiprah saya pengangkatan pertama itu ada di Cengkareng. SK yang pertama tahun 2002. Tahun 2002 ya. Kemudian SK pertama penempatannya di Kecamatan Cengkareng selama 3 tahun. Dan saya ketemu dengan Pak Murtimin Cak Mur ya. Ketika beliau masih menjabat sebagai kepala KUA Cengkareng. Ya, selama Pak Mur pernah KUA Cengkareng. Oh, pernah. Halo Pak Murtimin, kepala KUA Cengkareng dulu tahun 2003. Oh, jadi sudah membersamai Cak Mur lama ya Pak? Kita bergaul, sama beliau sudah 3 tahun bergaul. Jadi ngerokoknya udah lama dengan Kiai Murtimin. Salam Pak Kiai Murtimin dari teman ngerokok di KUA Cengkareng. Kalau Pak Ustadz Alvin sendiri ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Musli Channel dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Alvin Fanani. Saya penyuluh P3K, tapi lebih elegannya sebenarnya ASN P3K. Penyuluh aja dah. Penyuluh ya di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini kita ditempatkan di KUA Tambora. Ya, ini membersamai senior kita ini Pak Haji Muslim. P3K-nya udah lama Pak Ustadz Alvin? P3K-nya itu kita sejak tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Agustus September ya. September. Jadi ya bisa dibilang baru setengah tahun ya. Setengah tahun, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz Kersono, Pak Ustadz Alvin. Pak Haji Muslim. Salah. Maaf. Ini udah bener, udah ini belum? Udah Pak. Namanya itu Haji Muslim, tapi live ya dia. Karena di sini ada 2, ada Ustadz Kersono, jadi saya keceplosan Ustadz Kersono. Begini Pak Haji Muslim, LC, Ustadz Alvin MPD, SHI. SHI. MA. Supaya masyarakat tahu penyuluh agama itu apa, kerjanya bagaimana di tengah masyarakat, khususnya di kota metropolitan DKI Jakarta. Itu kerjanya apa dan bagaimana ketika turun ke grassroots terbawah, supaya masyarakat itu tahu dan bisa membedakan penyuluh agama itu siapa, KUA yang tukang nikahin siapa, penghulu siapa, supaya tupoksinya itu jelas. Gimana Pak Haji? Enggak Pak Haji? Baik, ya, terima kasih. Terkait masalah kinerja penyuluh. Penyuluh itu sebetulnya gini. Penyuluh itu kita terjemahkan secara simpel sebetulnya. Bahwa penyuluh itu adalah guru agama yang dinipkan oleh pemerintah. Guru agama? Iya, guru ngaji. Oh, guru ngaji. Guru ngaji yang nomor ini kasih dinip oleh pemerintah. Oh. Ya, digaji oleh pemerintah untuk ya berdakwah ya melalui
apa namanya dengan Gerbong Kementerian Agama. nuansa agama, artinya yang berkaitan dengan agama, ya memperbaiki apa namanya tuh, ya baik di masyarakat mereka tuh penyuluh ya kayak gitu ya. Intinya guru ngaji lah, guru ngaji yang dinipkan oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah, ya sebagai pegawai negeri sipil, gitu aja. Nah terus untuk syarat masuknya itu, karena guru ngaji identiknya anak pondok pesantren yang sekolahnya di Kobong, sekolahnya tradisional, yang tidak punya pendidikan formal. Jadi guru ngaji bisa masuk di KUA untuk ngajar agama yang dikasih NIP, dikasih gajian. Itu persyaratannya apa aja, Pak Haji? Persyaratan itu pertama, ya karena berawal ada dua apa namanya tarik atau cara ya untuk apa pemerintah itu merekrut para tenaga-tenaga penyuluh agama itu, ya dari guru ngaji itu yang diangkat oleh pemerintah itu pertama kita melalui tes, ya ada lowongan ya. Iya, lowongan. Jadi kayak kita sendiri pengalaman bahwa di tahun 2020 kalau tidak salah kemarin dari Kementerian Agama itu ada pendaftaran atau open recruitment untuk penyuluh agama honorer. Jadi awal kita di honorer, kemudian tes bagaimana biasanya. Kemarin itu kita ada salah satunya tes menjawab soal sekitar 100 soal, terus kemudian ada tes khutbah, terus kemudian ada interview dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita menunggu pengumuman kelulusan. Jadi Tapi secara administrasi itu persyaratan akademisinya apa itu untuk masuk jadi penyuluh? Harus S1. Harus S1. Harus S1. Jadi kalau hanya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kayaknya belum bisa ya? Enggak masuk. Jadi syarat utamanya adalah S1 ya. Karena termasuk itu persyaratan mutlak itu adalah harus jenjang pendidikannya itu S1 dulu. Nah terus kalau dari kacamata kami melihat Pak, izin, kalau tadi ada istilah penyuluh agama adalah guru ngaji yang dikasih NIP. Nah sekarang Kementerian Agama punya standarisasi penerimaan penyuluh harus S1. Nah kita harus melihat neraca yang ada, rata-rata guru ngaji jelas harus lulusan pondok pesantren, dan pondok pesantren itu rata-rata tidak diakademisi sampai S1 dan S2. Ini bagaimana itu kok alasannya harus S1? Ya bagi guru ngaji yang kebetulan memang diangkat direkrut oleh pemerintah yang diberikan nih diangkat jadi bisa dulu itu sebelum keluar aturan-aturan ya. Aturan-aturan itu kira-kira tahun di bawah tahun 2000-an ya. Tahun 2008, di bawah tahun 2008 itu para teman-teman yang guru-guru ngaji itu yang berawal dari honorer itu kan mereka ya kebanyakan mayoritas itu adalah jenjang pendidikannya itu mereka kan di bawah S1. Ya ada yang mohon maaf ya, dari keluaran dari pesantren punya ijazahnya apa namanya itu madrasah aliyah gitu. Nah ketika mereka sudah direkrut dan dijadikan apa namanya honorer, kemudian ada tes berikutnya kesempatan untuk diangkat untuk menjadi P3K. Nah persyaratan mutlaknya itu memang harus S1. Ya, di sela-sela itu mereka mungkin ketika mereka sudah direkrut dan sudah menjadi apa namanya penyuluh honorer, mereka itu sambil ya melanjutkan kuliahnya. Melanjutkan kuliahnya, ya selesai S1 baru itu sebagai persyaratan mutlaknya untuk diangkat menjadi apa namanya tuh penyuluh P3K. Baik, intinya guru ngaji yang lulusan aliyah ketika waktu itu sudah masuk berupaya untuk ikut kuliah lah ya, supaya bisa masuk di NIP-kan oleh pemerintah. Tapi memang Kang Yai, jadi pemerintah itu sebenarnya tidak kurang-kurang juga membuka kesempatan untuk para santri ataupun guru ngaji untuk S1. Kayak seperti di pesantren contohnya. Sekarang pesantren itu sistem pemerintah itu sudah masuk ke pesantren memudahkan untuk
untuk mendapatkan label S1 karena untuk bertarung lah ya bahasanya. Jadi kalau kayak di pesantren ada istilahnya ma'had ali, terus kemudian ada yang sistemnya mu'addalah, artinya mereka tetap ngaji seperti biasa, mungkin ditambahkan materi khusus sehingga mereka bisa S1. Ketika kayak terjun di dunia masyarakat, ijazahnya bisa digunakan salah satunya untuk di Kementerian Agama seperti ini, Nah, itu mungkin salah satu keunggulan pondok pesantren diprioritaskan. Betul Sehingga sekali. dengan keilmuan agama yang mumpuni, tapi bisa juga kiprah di pemerintah. Kiprah di pemerintahan. Mungkin karena salah satunya wakil presidennya kiai lah ya. Iya, betul sekali. Sangat di posisikan. Posisikan, Betul sekali. diutamakan. Baik, yang kedua, setelah guru ngaji dinipkan, terus cara kerjanya kayak apa? Penyuluh agama tersebut. Kalau penyuluh agama itu memang dia identik itu kerja itu kan di masyarakat. Artinya penyuluh agama itu sebetulnya penyuluh agama itu tidak disediakan wadah. Artinya enggak disediakan wadah, beda dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu ya ketika mereka dijadikan pengawas ya itu mereka itu sudah disediakan tempat-tempatnya. Akan datang ke sekolah A, B, C, D, E. Sudah ketahuan, udah jelas. Tapi kalau kita penyuluh, ini penyuluh agama itu apa ya? Tidak jelas. Membuat apa? Kreativitas, artinya mencari binaan. Mencari ya. Ibarat Bukan kita disediakan. itu bukan disediakan. Artinya kita berusaha ya, berupaya untuk mencari binaan sebanyak-banyaknya. Gitu. Berarti ini kalau Goyan ngomong ini kerjaannya mencari kerjaan sendiri. Tapi Kang Yai, sebenarnya kayak ini kita lihat di jadwal di belakang ini ya. Iya. Jadi minimal sebenarnya punya 2 majelis taklim. Kang Yai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada dasarnya memang pengen apa yang menjadi pesan-pesan dari Kementerian Agama, pesan-pesan dari pusat itu bisa disampaikan kepada masyarakat melalui penyuluh tersebut. Jadi contohnya misalkan kayak sekarang itu ada sistem sertifikasi halal dari pemerintah. Nah, pemerintah itu menugaskan ke siapa? Ke penyuluh-penyuluh karena terjun langsung ke masyarakat untuk di bidang UMKM. Terus kemudian misalkan ada kayak kemarin tuh musim Covid itu ya, kita juga sosialisasi apapun. Terus salah satunya juga menangkal radikalisme. Banyak sekali sebenarnya tuh moderasi beragama dari penyuluh agama Islam itu kan. Luar biasa sekali. Jadi intinya penyuluh agama perbedaan dengan guru. Kalau guru pengawas langsung ada sekolah ABCDE, kalau penyuluh agama tidak langsung diberikan majelis taklim ABCDE, tapi kinerja kreatif ya untuk mendatangi atau menciptakan majelis taklim tentu yang nuansanya pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui tupoksi pemerintah, dasarnya Pancasila dan segala macam. Betul ya. Betul. Terus untuk penyuluh agama sendiri di Kecamatan Tamboran ini ada berapa, Pak? Yang P3K? Yang P3K ya ada 3 orang ya. 3 orang. Jadi yang Paib ya. Paib yang fungsional itu yang diangkat melalui pegawai pemerintah. Iya, itu ada 2 orang untuk di Tambora. Yang honorer untuk yang honorer PNP ya. PNP ya. Termasuk kayaknya. Iya. Penyuluh non PNS. Ini pakai istilah-istilah memang agak aneh juga. Kalau menurut saya, ya hemat saya bahwa ya penyuluh aja udah. Penyuluh agama udah. Tapi nanti kalau ada yang tanya nih, oh saya baru tahu penyuluh agama adalah guru ngaji yang dinip oleh pemerintah. Ketika ini Muhibbin Kang Muslim channel Majelis Taklim ingin ngundang ya untuk ngisi acara di majelis taklimnya dari penyuluh agama yang nipnya pemerintah, itu bayar nggak kira-kira, Pak? Gini, ya kita mah fleksibel aja ya. Artinya gini, ya tafahum, jadi saling mengerti, saling memahami. Kita ini sebagai penyuluh ya yang diangkat oleh pemerintah dalam tanda kutip sebagai PNS ya, baik itu P3K ya, memang kita sudah digaji oleh pemerintah. Jadi apabila nanti ada
barangkali dari majelis taklim atau masyarakat yang mengundang dalam event-event tertentu gitu kan. Ya kita siap ya datang ya. Kalau memang diminta untuk mengisi acara, siap untuk mengisi acara terkait masalah finansial, masalah apa namanya, masalah itu. Pokoknya ini kita ikhlas beramal, ya. Jadi ikhlas beramal, ya. Ya kita insya Allah tidak ikhlas untuk pulang. Tidak, bukan artinya kita ikhlas beramal, ya. Bukan beramal seikhlasnya. Iya. Gitu ya. Moto kita itu ikhlas beramal. Insya Allah ya. Ya baik, tapi yang kedua ingin tahu sebenarnya kalau penyuluh agama itu gajiannya berapa? Kita ingin tahu. Kalau gaji ya, honor ya, gaji itu yang gaji bukan honor. Itu tergantung daripada golongan namanya. Yes, pokoknya Pak If itulah berapa kisarannya. Kalau P3K sama, nanti ditanya. P3K sama dengan P3K berapa? P3K golongan. Kita bicara gaji, alhamdulillah kemarin baru naik ya Pak Kiai ya. Kalau untuk pokok, gaji pokoknya itu ada 4.050 Pak untuk P3K. 4 juta sekarang 50.000. iya. Ya nggak gede, cuma 4.050.000. Kalau sekarang kalau dulu waktu pengangkatan pertama saya dari 900.000. Nah terus tunjangan jadi berapa Pak?